Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Siang ini kita memasuki tafsir dari surah Al-Humazah. InsyaAllah sering kita dengar ayat ini, atau bahkan mungkin sebagian besar dari kita telah menghafalnya. Mari kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة في عمد ممددة. Jazakallahu khairan. Ini surat Al-Humazah terdiri dari 9 ayat dan para ulama sepakat bahwa surat Al-Humazah itu Makkiyah. Artinya surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dan pokok pembahasan dari surat ini adalah cercaan ya atau ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang suka mencela, suka menghardik, suka menghina, suka mencemooh. Ya. Awal surat diawali dengan kata wail. Jadi surat Al-Humazah dibuka dengan wailun. Apa yang dimaksud dengan wail? Sebetulnya ada dua pendapat, tapi mereka sepakat bahwa ini kalimat ancaman. Kalimat ancaman. Jadi kalau disebut wail itu diancam, ancaman. Adapun maknanya ada dua. Pertama, mengatakan wail itu adalah nama lembah yang ada di dalam neraka jahanam yang sangat dalam dan gelap. Ya, nama lembah yang ada di dalam neraka jahanam yang sangat dalam dan sangat gelap. Disebutkan bahwa kedalamannya itu ditempuh 40 tahun perjalanan. Ya. Pendapat yang kedua, wail ini ancaman yang terdiri kepada, yang kembalinya kepada 3 makna. Al-khizyu, kehinaan, al-azab, azab atau siksa, kemudian al-halakah, kebinasaan. Ya.
Jadi kalau kita mendapati ayat wailun lil mutaffifin, wailun likulli humazatin lumazah, wailun lil mukadzibin, wailun lil musallin. Ini kalimat-kalimat diawali dengan kata wail, menunjukkan ancaman dari Allah. Celaka, kecelakaan, terkumpul padanya 3 hal: kehinaan, siksaan, dan kebinasaan. Ya. Jelas? Jadi wail ini adalah kata ancaman yang mengerikan. Kenapa mengerikan? Karena tidak diketahui kebinasaan apa yang akan menimpa orang yang diancam ini. Kebinasaan itu kan macam-macam. Ketika tidak disebutkan kebinasaan macam apa, maka ini menunjukkan hal yang sangat mengerikan. Mengerikan. Kenapa? Kita diancam sesuatu, kalau jelas ancamannya mungkin bisa mengukur, itu sih ringan. Cuma diancam penjara misalnya, hanya beberapa waktu lamanya. Atau diancam, yang mengerikan tuh kalau diancam hukuman mati, diancam dihabisi keluarganya. Ini ancaman yang serius. Nah, wail ini ancaman yang mengerikan. Kenapa mengerikan? Karena tidak diketahui kebinasaan apa yang akan menimpa orang yang diancam oleh Allah di ayat ini. Yang tahu cuma Allah. Gitu ya. Siapa yang diancam? Ya, al-humazah wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Nah, jadi jamaah sekali lagi, wail maknanya kata ancaman. Dan di Al-Quran, surat yang diawali dengan kata wail, yang dibuka dengan kata wail itu cuma 2. Cuma 2. Yang pertama al-mutaffifin, wailul lil mutaffifin, dan yang kedua wailul likulli humazatin lumazah. Ini kalau di awal surat ya. Kalau di tengah surat sih banyak. Di antaranya wailul lil mukadzibin. Nah, ini diulang-ulang malah. Wailul lil musallin. Ini di tengah surat. Tapi kalau di awal surat, Al-Quran yang dibuka dengan kata wail cuma 2. Yang pertama apa tadi? Al-mutaffifin, dan yang kedua al-humazah. Ya. Kedua surat ini punya kesamaan berarti. Sama-sama dibuka dengan wail, dan yang kedua yang diancam sama-sama terkait dengan kezaliman yang dilakukan seseorang terhadap sesama manusia. Nah, ini berarti hati-hati berkaitan dengan hak orang, hak manusia. Bedanya kalau al-mutaffifin itu ancaman bagi orang-orang yang tidak menunaikan hak manusia terkait dengan harta. Itu curang dalam timbangan. Ini kan terkait dengan harta. Al-mutaffifin itu curang, mengurangi takaran kalau dia selaku pembeli atau penjual. Kalau selaku pembeli minta ditambahkan, minta dilebihkan. Ya. Intinya terkait dengan harta. Kalau al-mutaffifin ya, terkait dengan harta manusia, haknya tidak dipenuhi secara sempurna. Adapun al-humazah ini sama juga kaitannya dengan hak manusia, cuma kalau al-mutaffifin terkait dengan harta, misalnya zalim, mengambil hak orang, menguranginya, apalagi mencurinya, merampasnya. Kalau al-humazah itu terkait dengan harga diri, terkait dengan kehormatan. Ya, kehormatan seseorang digibah, dihina, dicemooh, direndahkan. Ya, atau istilahnya pembunuhan karakter. Nah, itu al-humazah. Berarti jemaah rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim jangan pernah mengentengkan suatu dosa kalau dosa itu berkaitan dengan hak sesama manusia. Ya. Nah, walaupun sama-sama dosa, tapi kalau mau diukur lebih berat mana? Dosa antara kita dengan Allah berupa kemaksiatan, ya,
atau dosa dengan sesama manusia seperti kezaliman? Jawabannya adalah yang lebih berat yang kedua. Kalau yang pertama, Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Innallaha Ghafurur Rahim. Ada peluang mendapatkan ampunan Allah di akhirat. Apalagi di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa. Pada dasarnya setiap umatku itu ada peluang mendapatkan ampunan Allah. Illal mujahirin, kecuali yang melakukan dosanya terang-terangan, apalagi membanggakan di hadapan orang dan menceritakannya. Wah, itu lain lagi kondisinya. Tapi pada asalnya setiap perbuatan dosa dan maksiat, kalau itu hanya antara si hamba dengan Allah, ada peluang mendapatkan ampunan, kecuali kesyirikan, syirik kecil maupun apalagi syirik besar, gitu kan? Tapi kalau dosa antara kita dengan sesama, apalagi misalnya 3 terkait dengan harta, seperti utang piutang yang tidak dibayar, atau akad jual beli yang di situ ada kecurangan, atau mengurangi hak orang terkait dengan hak warisan atau hak gaji karyawan atau apapun. Ya, ini harta. Atau yang kedua, kaitannya dengan kehormatan, digibahi, dicela, dicemooh, dihina. Dan yang ketiga terkait dengan darah, yang paling parah dibunuh, pembunuhan, atau sekedar melukai, atau menjadi sebab seseorang hilang nyawanya. Wah, ini berat ini tiga-tiganya. Kenapa berat? Karena kaitannya dengan hak sesama manusia. Yang kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, illa qitallah bisab'ina dzanban fima bainaka wa bainallah ahwanu 'alaik. Kalau kamu bertemu dengan Allah alias meninggal dunia membawa sab'ina dzanban, 70 dosa. 70 dosa ini. Tapi dosa tersebut hanya antara engkau dengan Allah. Ini berupa kemaksiatan tadi. Mungkin melanggar perintah Allah atau meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan. Ini kan kemaksiatan juga. Itu hanya antara engkau dengan Allah. Itu masih lebih ringan. Kamu mati bertemu Allah membawa 70 dosa, dan 70 dosa itu antara engkau dengan Allah saja. Lebih ringan min antarqahu bidzanbin wahid, daripada engkau bertemu Allah membawa 1 dosa. Lihat, 70 banding 1. Ketemu Allah bawa 1 dosa, tapi dosa ini antara engkau dengan sesama manusia. Yang 3 tadi itu, apakah terkait dengan hartanya, terkait dengan kehormatannya, atau terkait dengan darahnya? Itu lebih berat. Kenapa? Karena di akhirat tergantung orangnya yang bersangkutan. Orang yang kau zalimi, engkau orang yang kau aniaya dia, yang kau kurangi hak-haknya, misal. Begitu. Jelas? Jadi itu maksud ucapan Sufyan ats-Tsauri, kalau meninggal dunia membawa 70 dosa, tapi antara kau dengan Allah itu lebih ringan, karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Beda dengan manusia. Jangankan di akhirat, di dunia saja betapa banyak orang yang sulit memaafkan. Saking kecewanya, saking sakit hatinya, saking merasa dizaliminya, dia berucap apa? Saya nggak bakal maafin dia, walaupun dia datang nangis darah, nggak akan maafin. Saya akan tuntut nanti di akhirat. Sering kan mengucap seperti itu? Iya, itulah manusia. Bahkan ada yang berucap, saya tidak akan maafkan dia 7 turunannya. Wah. Nah, itulah manusia. Pada dasarnya ingin menuntut, ingin balas dendam, ingin menuntut haknya kalau dizalimi. Apalagi nanti di akhirat, dia membutuhkan pahala untuk menyelamatkan dirinya dari siksa. Dia membutuhkan tambahan pahala agar bisa masuk surga. Maka dia akan cari-cari orang-orang yang pernah menzaliminya. Ya, dituntut antara 2 kemungkinan. Pahala orang tersebut ditransfer ke dia,
pihak yang terzalimi, atau kalau nggak punya pahala, dosa-dosanya pihak yang terzalimi yang ditransfer kepada orang yang menzalimi itu, sehingga menanggung dosa yang bukan diperbuat olehnya. Berarti ada nggak kemungkinan seseorang disiksa karena dosa yang bukan dia lakukan? Mungkin kalau kasusnya seperti ini. Ya, harusnya dia dihukum karena satu dosa. Ya. Tapi ada pihak yang pernah menzaliminya. Maka dibebankanlah dosa ini yang harusnya dia menanggung azabnya, dilimpahkan kepada siapa? Orang yang menzaliminya. Sesuai dengan kadar perbuatan dia, dan Allah Maha Adil. Jelas? Nah itulah kenapa Sufyan Ats-Tsauri berucap, kamu bertemu Allah meninggal dunia membawa 70 dosa masih lebih ringan daripada kamu bertemu Allah membawa satu dosa, kalau satu dosa itu kaitannya dengan hak sesama manusia. Jelas ya? Nah, mari kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Wailul likulli humazatin lumazah. Tadi kita sudah jelaskan kata wail itu kalimat ancaman yang mengerikan, berupa kehancuran dan kebinasaan bagi orang yang diancam di ayat ini. Ya, diancam apa? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Pokoknya mengerikan. Kalau kita dengar kata ini, hati-hati. Jangan sampai melakukan seperti orang yang diancam oleh Allah. Siapa mereka? Di antaranya humazah dan lumazah. Humazah dan lumazah. Ya, kalau di Quran terjemah, apa artinya di situ? Hah? Yang mengumpat dan mencela. Baik. Apakah ini maknanya sama? Ya, pendapat yang terkuat tidak sama. Ya. Apa perbedaannya humazah dan lumazah? Kalau humazah itu berkaitan dengan perbuatan. Berkaitan dengan perbuatan. Artinya mencela cuma dengan gerakan anggota badan. Misalnya gimana? Memijing-mijingkan mata. Ya. Mulutnya sih nggak ngomong, itu lihat. Gede-gede gitu ya. Atau ingin mencela seseorang yang matanya sipit, dia giniin matanya dia, lihat gini ya. Atau ingin mencela orang yang bibirnya sumbing ya, dengan gerakan bibir gitu ya, misalnya dibuat-buat. Dia nggak ngomong, tapi perbuatannya menunjukkan dia sedang mencela orang itu. Atau mempraktekkan cara berjalannya yang pincang ya. Itu namanya humazah. Kalau lumazah itu terkait dengan ucapan, seperti ghibah. Ya. Jelas? Ghibah. Itu perbedaan humazah dan lumazah menurut pendapat yang pertama. Kalau humazah menghina tapi berupa gerakan fisik atau menggunakan anggota badannya dia, seperti yang tadi dicontohkan, ya. Kalau lumazah berkaitan dengan ucapan, mencela langsung, menghina langsung. Ada juga yang berpendapat kalau lumazah itu langsung mencelanya, bodoh, pincang, gitu, picek, dan semisal dengan itu. Mencelanya langsung, orang yang dicela ada di hadapan dia, itu lumazah. Kalau humazah mencela orang, tapi orang yang dicela nggak ada di hadapannya, nah, ini namanya ghibah. Ya. Ini pendapat yang benar, insyaallah, pendapat yang kuat bahwa humazah dan lumazah artinya tidak sama. Nah, jemaah rahimakumullah, itulah yang dicela, yang diancam dengan wail. Ayat yang kedua,
Ikuti saya lagi. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Apa artinya? Yang mengumpulkan harta dan yang menghitung-hitungnya. Apa hubungannya ini dengan ayat pertama? Hubungannya jelas, yaitu biasanya orang yang suka mencela itu karena dia punya kelebihan harta, merasa dirinya lebih tinggi dari sisi kekayaan duniawi, atau punya kekuasaan. Ya, nah ini sifat lumazah dan humazah. Orang yang suka mencela adalah orang yang suka mengumpulkan harta, tapi nggak peduli halal haram. Iya. Kemudian jamaah rahimakumullah, apa hubungannya tadi? Orang yang kaya biasanya akan timbul kesombongan sehingga dia akan merendahkan. Dan ini banyak terjadi di jalanan ya, kadang gimana orang yang naik mobil biasanya sombong, terus mobilnya kesenggol sedikit saja sama pemotor, marah-marah. Ya, dicela tuh habis-habisan. Dan ini banyak contohnya. Ya, dasar kamu. Ya, padahal yang posisi salah bisa jadi adalah si pengendara mobil ini. Tapi karena dia merasa apa? Lebih kaya daripada si pemotor, berani mencela. Begitu juga, apalagi kalau mobilnya mobil mewah, ya, mobil mewah, mobil-mobil besar biasanya. Ya, seperti yang juga banyak terjadi di jalanan. Ya, kalau mobil sejuta umat nggak ngasih jalan mobil yang harganya miliaran misal, nah itu kesel juga, dia marah sampai ada yang menodongkan senjata. Nah, itu kaitannya kenapa setelah Allah menyebutkan tentang ancaman terhadap orang yang suka mencela, mencemooh, menghina, dengan perbuatan ayat yang kedua mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Tadi kaitannya karena kebiasaan orang yang suka mencela biasanya adalah orang yang diberikan kekayaan harta, ya, sehingga dia sombong, merendahkan orang yang kedudukannya di bawah dia, ya, sehingga dia mudah mencela orang-orang yang di bawah keadaannya. Sama dulu para sahabat itu sering dicela oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Ya, karena orang-orang musyrikin Quraisy ini kebetulan kebanyakannya orang-orang yang the have, orang-orang punya, orang-orang berharta. Sedangkan para sahabat banyak yang miskin. Bahkan Rasulullah sendiri dicela, "Hai Muhammad, kalau kamu berada di atas yang hak, harusnya para pengikutmu itu orang-orang kaya, orang-orang berduit, orang-orang pejabat, para tokoh. Tapi lihat siapa pengikutmu? Orang-orang kere, orang-orang miskin, ya, orang-orang yang dipandang sebelah mata di tengah masyarakat." Itu celaan mereka. Ya. Selanjutnya ayat yang ketiga, ikuti lagi. Yahsabu anna malahu akhlada. Yahsabu anna malahu akhlada. Orang yang memiliki banyak harta ini mengira dengan hartanya tersebut dia akan bisa hidup lebih lama. Seakan-akan harta akan mengekalkannya. Ini anggapan kebanyakan manusia, dia mengira banyak harta akan membuatnya bisa hidup lebih lama. Ya kan? Padahal anggapan seperti ini keliru. Justru seakan-akan orang yang berharta itu dan menyibukkan diri dengan harta dunia, selalu mencari-carinya dan mengejar-ngejarnya, akan membuat umurnya serasa lebih pendek. Kenapa? Karena dia sibuk memikirkan harta. Ya, apalagi orang-orang yang selalu khawatir dengan masa depan anaknya, istrinya, keluarganya, dirinya. Selalu yang dipikirkan adalah harta. Itu akan menimbulkan banyak kesusahan di dalam dirinya. Ya, dan memang mengumpulkan harta itu gak gampang, susah. Ya kan? Dia harus
begitu sudah dapat dia harus menjaganya, udah nyarinya susah-susah, begitu didapatkan gimana cara menjaga harta ini? Ditabung lah, ada ditaruh di berangkas lah, dikasih kode PIN lah, dikasih password lah. Untuk menjaganya juga butuh ada kesusahan. Ada, selalu menghitung-hitung. Apalagi kalau di HP ada aplikasinya, dikit-dikit ngecek saldo berapa, ya saldo hari ini berapa, ya kan, ada dana masuk transfer hari ini berapa, dicek terus, dikit-dikit lihat m-banking, ya itu termasuk wa'adada, selalu menghitung-hitung hartanya, yang pada akhirnya dia memiliki sifat bakhil, pelit, perhitungan kalau infak dan sedekah. Enak aja saya capek-capek cari duit, orang terima begitu aja. Nah itu. Akhirnya orang yang seperti ini akan membuat hidupnya semakin sulit dan penuh dengan kegelisahan, kecemasan dan kekhawatiran. Beda dengan orang yang bergemar berinfak dan sedekah. Karena tujuannya bukan harta, tujuannya adalah akhirat. Harta hanyalah sarana untuk mendapatkan akhirat. Sehingga begitu dia mendapatkan harta, dia akan salurkan pada jalur-jalur kebaikan, untuk infak, untuk sedekah, untuk menafkahi anak, istri, keluarga, ya kan? Sehingga semua itu akan menolongnya di akhirat kelak. Dan dia akan merasa bahagia ketika bisa melakukan itu semua, karena dia yakin apa yang dia keluarkan tidak akan sia-sia. Nah, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Intinya yahsabu anna malahu akhladah. Kebanyakan orang menganggap ketika banyak harta akan membuat hidupnya lebih panjang. Padahal harta sebanyak apapun tidak akan bisa memanjangkan umur Anda sedetik pun. Ya. Banyaknya mobil, banyaknya aset, banyaknya rumah, banyaknya dolar, ya, miliaran, triliunan, tidak akan dapat menunda kematian seseorang walau sedetik pun. Gitu kan keyakinan kita. Nah, lanjut ayat yang keempat. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Ini kalimat bantahan. Kalla, Allah langsung membantah anggapan mereka yang menyangka bahwa orang yang banyak harta akan lebih panjang umurnya, akan lebih bahagia. Ya, jawabannya kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Anggapan itu tidak benar. Ya, kebahagiaan tidak diukur dengan banyaknya harta. Dan ini terbukti berapa banyak orang-orang yang dari sisi harta dunia luar biasa, tapi ujung-ujungnya matinya malah bunuh diri. Ini menunjukkan hartanya yang banyak tidak bisa membuat hatinya tenang, tumanina, tentram. Kebahagiaan hidup pun tidak dia dapatkan. Seperti Allah sebutkan di sini, bukan itu tolak ukur kebahagiaan. Kalau ingin tentram, ingin bahagia, maka harta itu hendaklah dikeluarkan pada jalur yang Allah ridhoi, ya. Nanti Allah akan memberikan kebahagiaan kepada dirinya. Makanya kata para ulama, di antara sebab-sebab kebahagiaan hidup adalah dengan gemar berinfak, memberikan sedekah, ya. Nah, itu di antara cara untuk hidup bahagia. Selanjutnya ayat yang kelima, wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Ya, jadi tadi diancam oleh Allah orang yang menghitung-hitung harta, orang yang selalu sibuk mengumpulkannya, apalagi sampai menyombongkan diri dan menghinakan orang yang lebih rendah darinya, dan dia menyangka dengan harta hidupnya akan menjadi bahagia, hidupnya akan lebih panjang usianya. Dibantah oleh Allah, tidak, sekali-kali tidak. Anggapan itu adalah anggapan yang tidak benar.
Justru kamu kalau mati dalam kondisi demikian, engkau akan dilemparkan ke dalam hutomah. Apa itu hutomah? Ya, wa ma adraka mal hutomah. Tahukah kamu apa itu hutomah? Hutomah ini sebetulnya salah satu nama neraka. Kalau yang terkenal kan Jahannam, ya, ada Jahim. Nah, di antara nama neraka adalah hutomah. Dan hutomah tidak didapati di surat dan ayat yang lain kecuali di surat Al-Humazah. Makanya nama lain dari surat Al-Humazah adalah Al-Hutomah. Jadi jangan bingung, coba dilihat pembahasan ini di surat Al-Hutomah. Dicari daftar isi, nggak ada tuh surat Al-Hutomah. Jangan nambah-nambah ente. Gitu. Hutomah itu nama lain dari surat Al-Humazah. Iya. Sama seperti Ghafir disebut juga dengan surat Al-Mu'min. Ya. Dan ada satu surat memiliki beberapa nama. Misalnya Al-Bayyinah punya nama lain yaitu Lam Yakunil, disebut juga Lam Yakunil. Ya. Dan beberapa surat yang lainnya termasuk Al-Humazah memiliki nama lain yaitu Al-Hutomah. Kenapa? Karena ada satu kata yang tidak didapati di surat lainnya. Kata apa itu? Al-Hutomah. Apa sih makna hutomah? Hutomah itu dalam bahasa Arab artinya menghancurkan sampai sehancur-hancurnya. Ya. Sehingga api neraka yang mengenai penghuninya itu tidak akan ada yang tersisa dari anggota tubuhnya. Semua akan dibakar sampai organ tubuh yang paling dalam. Ini ada kelanjutannya. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Lihat. Jadi neraka itu bukan hanya membakar bagian luar. Beda dengan api dunia. Kalau ada orang korban kebakaran, kadang kebanyakannya cuma luka bakar luar aja, dalamnya masih bagus, makanya masih bisa hidup, ya kan? Cuma kulitnya nanti, ya nggak selamat. Nah, ya. Beda dengan api neraka. Di sini disebutkan bukan hanya membakar bagian luar tubuh, tapi sampai ke organ dan bagian dalam. Afidah, sampai ke jantung, sampai ke hati. Iya, membakarnya itu. Beda dengan api dunia ya, Masya Allah. Kenapa ayat ini disebutkan sampai ke jantung? Allati tattali'u 'alal afidah. Kata para ulama, orang yang tadi suka menyombongkan diri dan mencela, menghina orang-orang yang keadaan di bawahnya, itu adalah sumbernya di hati dia. Yang membuat dia sombong adalah hati. Hati itu kan, apakah kesombongan itu kan penyakit hati. Sehingga Allah akan mengazab hatinya. Allah Maha Adil. Ya, termasuk orang-orang yang suka suudzon, berburuk sangka kepada Allah atau berburuk sangka kepada manusia. Pada orang itu baik dan dia tidak ada bukti atas sangkaannya, juga akan terkena siksa api neraka. Ya, sama seperti orang-orang yang berwudu tapi tumitnya masih kering, nggak kena air wudu. Apa kata Nabi SAW? Wailul lil aqabi minan nar. Tumit yang seperti itu, yang nggak kena air wudu, akan terkena siksa api neraka. Jadi siksaan Allah itu detail, ya. Mata yang suka melihat yang haram, yang melirik kepada lirikan-lirikan khianat, itu juga akan mendapatkan akibatnya berupa siksaan di neraka. Jelas? Nah, jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah kenapa menyebutkan afidah secara khusus, yaitu jantung atau hati? Karena ketika orang itu mencela orang lain karena ada kesombongan, dan kesombongan itu letaknya di hati,
sehingga hatinya juga dibakar oleh Allah, narullahil muqadah, dengan api yang sudah Allah siapkan, yang sangat panas, bukan seperti api dunia, ya, yang hanya membakar bagian luarnya saja. Lanjut, innaha alaihim muqsadah, innaha alaihim muqsadah. sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Jadi neraka itu ditutup, orang nggak bisa kabur, nggak ada celah sedikit pun untuk bisa lari darinya. Ya, kayak diungkep gitu ya, ditutup. Ya, disebutkan di ayat yang lain, yuriduna yakhruju minan nar wa ma hum bikharijina minha. Ini di surah Al-Maidah ayat 37, bahwa Allah menutup rapat neraka sehingga yang ada di dalamnya tidak akan mungkin bisa keluar darinya. Yuriduna yakhruju minan nar, padahal mereka berusaha untuk lari keluar dari neraka. Wa ma hum bikharijina minha, tapi mereka tidak akan bisa keluar sedikit pun dari neraka. Ya, itu yang dimaksud alaihim muqsadah. Di neraka itu ditutup rapat. Ayat yang terakhir, fi amadin mumaddadah, fi amadin mumaddadah. Sedangkan mereka dalam posisi diikat pada tiang-tiang yang panjang, ya, diikat pada tiang-tiang yang panjang. Ini dalil bahwa orang-orang seperti itu akan disiksa dalam keadaan dililit dengan besi panjang di tangan dan kaki mereka, kemudian ada tiang-tiang, ya, selain daripada ditutup, mereka pun diikat dan diikat di tiang-tiang itu. Nah ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, ancaman bagi orang-orang yang suka mengumpat, humazatil lumazah, yang suka mencela, yang suka menghardik, apalagi kalau mereka adalah orang-orang kafir yang mencela kaum muslimin, ya, maka hati-hati dari perbuatan ini. Ya. Nah, terus gimana sikap kita ketika dicela? Kalau kita balas dosa enggak? Ya tergantung. Kalau kamu membalas dengan yang serupa dengan kalimatnya, enggak berdosa. Tapi enggak ada keutamaan juga, yang ada cuma kepuasan. Ya kan? Hai bodoh, dasar goblok misal. Ya, kamu juga goblok. Ya, itu enggak apa-apa. Karena Allah berfirman di surat Asy-Syura ayat 40, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Boleh kalau membalas kezaliman orang, tapi dengan balasan yang serupa. Ya. Tapi ada anjuran, faman 'afa wa aslah fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau bersabar kemudian memaafkan orang itu dan berlapang dada, dia melihat introspeksi diri, yang dilihat bukan orang yang mencela, tapi yang dia lihat siapa yang menggerakkan orang itu sehingga berani mencelanya adalah Allah. Ya. Dan tidaklah dia berani seperti itu kecuali karena dosa dan kesalahan kita, sehingga dia lebih terima saja. Ya, itu ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketiga, barang siapa yang membalas melebihi dari kadar yang diucapkan si pencela, ya, misalnya dia cuma bilang dasar kamu goblok, gitu ya, atau bodoh, dibalas kamu juga bodoh, jelek, tolol, hitam lagi. Nah, ada 3 tambahan. Ini yang nanggung dosanya kamu mana yang balas, ya. Yang asalnya malaikat membela kamu sehingga malaikat berpaling, tidak lagi membela kamu. Kenapa? Karena kamu membalas celaan orang itu melebihi dari kadar yang dia ucapkan. Itu disebut dengan zalim. Innallaha la yuhibbul zalimin. Dan Allah tidak menyukai orang yang berbuat zalim. Begitu. Ya. Selesai surat Al-Hamzah. Alhamdulillah. Silakan, ada pertanyaan? Fadhal. Terkait kita menzalimi orang lain sama manusia, ini kan dosanya cukup besar ya, itu kan bukan cukup besar, lebih besar sekali. Nah, ketika kita berbuat zalim sama seseorang dan orang tersebut tidak tahu kalau dia dizalimi, misalkan mencuri hartanya gitu. Nah, sementara yang menzalimi ini
sadar dan dia mau meminta keikhlasannya atas barang yang dicuri, tapi yang bersangkutan itu sudah tidak ada gitu, tidak ditemukan sampai ke anak istrinya lah gitu, nggak tahu di mana. Nah, itu bagaimana cara untuk bertaubatnya? Syukur. Kalau terkait dengan harta, berusaha untuk dikembalikan, dicari tahu. Kalau diketahui keberadaannya, ya sudah kembalikan. Ya, diceritakan apa yang terjadi pada dirinya, kenapa dia mengembalikan harta itu, dan mohon maaf dan keikhlasan darinya. Kalau ternyata dia sudah tiada, alias meninggal dunia, tetap dikembalikan kepada ahli warisnya, istrinya kah, anaknya kah, kerabatnya kah. Ya, misalnya terkait dengan utang aja yang paling gampang. Iya, kita ingat punya utang kepada si fulan, tapi di mana dia sekarang ya? Nominalnya lumayan, mungkin 1 juta, ya, atau gopek 500.000. Kita cari, oh ada info katanya dia di daerah sana, Depok. Ya, misalnya Depoknya di mana? Nah, disebut, dia datang. Ya ternyata dapat kabar dia sudah nggak ada, udah meninggal. Jangan malah seneng, alhamdulillah, gitu ya. Kalau gitu, yang gopek balik lagi ke saya, ya. Enggak, tetap kamu berikan kepada keluarganya. Oh tapi nggak ada juga, ya tetap disedekahkan kepada fakir miskin atau ke kegiatan dakwah dengan nominal kewajiban Anda terhadapnya dan pahalanya untuk yang bersangkutan tadi. Sampai seperti itu, ya. Nah, ya itu kalau terkait dengan harta. Tapi bukan kaitannya dengan harta. Gimana? Kita ingin minta maaf, tapi orangnya nggak ada. Ya sudah, cukup Anda bertobat kepada Allah, terus doakan orang itu dengan doa kebaikan. Kalau dia masih hidup, doakan kebaikan. Kalau dia sudah wafat, doakan mohon ampunan untuk Allah, kepada Allah untuk dia. Doa-doa kebaikan lainnya yang dia butuhkan di alam kuburnya misalnya. Seperti itu. Itu sudah mencukupi dari membalasnya, insya Allah. Jelas? Barakallahu fiik. Ya, Bapak. Terkait tadi alladzi jama'a malan wa 'addadah. Bagaimana kita menyikapi kondisi saat ini ya untuk kita bersedekah, sementara kadang kita ketahui bahwa pengemis atau yang minta-minta di pinggir jalan itu sebetulnya punya harta berlebih di belakangnya, itu bagaimana Ustaz? Iya. Memang ketika kita ingin berinfak dan bersedekah, kita lihat ya kondisi orang yang menerima. Pertama, kata Nabi SAW, lihat kulpa'am maka attaqi, prioritaskan yang bertakwa. Artinya, boleh kita tanya, Anda sholat atau tidak? Ya, kalau nampak indikasi dia menjaga sholat, misalnya ada orang fakir, ada miskin, terus mampir ke masjid, dia ambil wudu, dia sholat, itu yang lebih kita dahulukan. Yang nampak ketakwaan dari si miskin itu, kita dahulukan daripada yang tidak. Ya. Kemudian yang kedua, pemberian kita ini apakah membawa manfaat untuknya atau malah memudaratkannya sehingga dia menjadi ketagihan, apalagi sampai menjadikannya sebagai profesi. Nah ini jangan, nggak mendidik kalau kita berikan ke orang yang seperti ini. Ya, tapi kita berikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Syukur-syukur kita tahu dia butuh, tapi dia menjaga kehormatan diri sehingga nggak pernah minta. Sebetulnya kita paham dia sangat butuh. Itulah yang lebih kita dahulukan daripada yang lainnya. Ya. Terus yang ketiga dari sisi kedekatan dengan keluarga. Kerabat yang miskin itu lebih kita prioritaskan daripada orang miskin tapi tidak ada hubungan kerabat dengan kita. Intinya dalam syariat diatur dalam hal pemberian infak dan sedekah. Ya, dengan perincian sebagiannya dari 3 sudah kita jelaskan. Begitu. Jelas? Barakallahu fiik. Ya. Ada 2 Ustaz. Yang pertama tadi kan dijelaskan kalau dosa kepada manusia kan misalkan dimaafkan akan ditagih itu di akhirat nanti. Kemudian tadi juga dijelaskan bahwa apabila memaafkan atau mengikhlaskan juga akan dapat pahala. Kira-kira kalau kita posisi yang berdolimi itu lebih baik udah kita nggak maafin, nanti kita nagih di akhirat atau kita maafkan. Iya, buat tabungan. Ganjarannya lebih baik. Ini apalagi yang ngedolimin ustaz ini ya. Ustaz atau orang yang kelihatannya
banyak ibadah, ya. Banyak pahalanya. Kita maafkan saja di dunia, bisa secara gambaran kira-kira tidak. Yang kedua, ya sekarang kan kita lihat fenomena di sosmed dan lain-lain, banyak ya orang mencela mimpi instansi pemerintahan dan sebagainya. Tapi karena memang mungkin orang-orang tersebut ataupun instansi tersebut memang yang melakukan kezaliman, tidak amanah dan sebagainya. Netizen ataupun rakyat yang melakukan kritik atau cemooh itu apakah juga terjebak atau masuk dalam golongan di surat Al-Masad? Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Ya, dua pertanyaan. Yang pertama, kalau kita pihak terzalimi, tadi kita sudah sebutkan di surat Asy-Syura, ya, membalasnya boleh, tapi hanya dengan kadar yang semisal kezaliman yang dia perbuat. Tapi kalau mau memaafkan, ini lebih dicintai oleh Allah. Bahkan disebutkan telah disediakan pahalanya di sisi Allah. Tidak disebutkan pahalanya apa. Kata para ulama, ini menunjukkan besarnya pahala memaafkan. Surprise, nanti apa yang akan dia dapatkan? Karena hanya disebut apa? Ajruhu inda rabbi, pahalanya ada di sisi Rabbnya dia. Berarti ada motivasi untuk memaafkan. Kalau memang dipandang memaafkan itu membawa maslahat. Tapi kalau memaafkan tidak ada efek jerah, boleh Anda tidak memaafkannya, bahkan menuntutnya agar dia dihukum. Ya, jadi nggak satu kondisi ya, tergantung kondisi si pelaku. Kalau dengan memaafkan yang membawa maslahat, maafkan itu ada pahala dan keutamaan. Tapi kalau memaafkan hanya akan memakan korban yang lebih banyak, jangan dimaafkan. Lebih baik dia dihukum karena kesalahan yang diperbuat. Begitu. Ya, dan yang ketiga tadi zalim, kita membalas melebihi dari kadar kezaliman yang dia lakukan. Nah, seperti itu. Ya, jawabannya tadi di surat Asy-Syura ayat yang ke-40. Lebih baik mana kita maafkan atau nanti dituntut di akhirat? Jawabannya memaafkan. Kalau mau dipandang ada maslahat. Iya. Kemudian yang kedua kaitannya dengan orang-orang netizen yang mencela pemerintah. Nah, jemaah rahimakumullah, kalau terkait dengan ulil amri dan pemerintah, boleh saja kita mengkritik, tapi jangan di layak umum, jangan menjadi konsumsi publik, ya. Tapi nasihati dengan empat mata, ya, nasihati dengan rahasia, dan juga tetap mendoakan kebaikan untuk mereka. Ya, kalau itu memang kedudukannya sama seperti ulil amri pemerintah. Karena apa faedahnya? Manfaatnya apa? Hanya akan membuat rakyat semakin geram. Hilang kepercayaan rakyat terhadap ulil amrinya. Ya, yang pada ujung-ujungnya nanti mereka inginnya kudeta, misal, atau demo, atau yang semisalnya. Yang ini justru mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Ya, jadi bukan berarti kita biarkan tanpa memberinya nasihat. Silakan nasihati, tapi nasihat itu ada adabnya, diantaranya jangan dilakukan di publik, ya. Demikian, Allah a'lam. Sampai sini dulu, kurang lebih mohon maaf, kita tutup. Subhanallah wa bihamdika, Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.